membalas dendam memang betul boleh. Beliau sempat terbersit untuk membalaskan. Kita sebagai orang beragama tidak harus melulu melakukan ritual-ritual yang kompleks, yang ideal. Nabi Muhammad SAW ingin menstimulasi kebahagiaan dalam beragama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sidna rasulillah, wa alihi wa ashabihi wa man wala. Yang saya muliakan penonton sekalian, teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang kiranya relevan untuk kehidupan kita pada saat ini. Hadis ini terhimpun di dalam bab akhlak-akhlak Nabi, yaitu hadis bernomor 343. Haddatsana telah bercerita kepada kami siapa Ahmad bin Ubadah ad-Dabi, Ahmad bin Ubadah ad-Dabi. Haddatsana telah bercerita kepada kami siapa Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad. An Mansurin dari Mansur, an Az-Zuhri dari Az-Zuhri, an Urwata dari Urwah, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Qalat, Sayyidah Aisyah telah berkata, ma ra'aitu, saya sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran sebagai orang yang memenangkan min mazlamatin dari sebuah kezaliman. Zulima yang dizalimi siapa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mazlamah tadi. Qattu sama sekali. Malam yantahik, selagi tidak menjadi terlanggar min maharimillahi, dari hal-hal yang diharamkan Allah, apa syai'un, sesuatu. Fa idzan tahaka, maka ketika menjadi terlanggar min maharimillahi, dari keharaman-keharaman Gusti Allah, apa syai'un, sesuatu, karena maka ada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam min asyaddihim, Nabi itu menjadi orang yang paling kokoh, paling keras fi dzalika, dalam pelanggaran tersebut, ghadaban, kemarahan beliau. Wa ma khuyira, dan tidak pernah Kanjeng Nabi diberikan pilihan baina amroini, di dalam antara dua pilihan, ilakhtara, kecuali Nabi memilih aisarahuma, hal yang paling ringan di antara keduanya. Malam yakun, selagi yang paling mudah itu bukan berupa ma'thaman, sebuah dosa. Nah, hadis ini menjadi sangat penting karena di dalamnya setidaknya kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan balas dendam. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan balas dendam atas kezaliman yang menimpa diri beliau. Kita bisa ambil contoh, misalnya apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertandang ke Taif untuk melakukan dakwah. Di Taif, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima perlakuan yang bisa dikatakan sangat buruk. Beliau dilempari batu, beliau anak-anak di kota Taif digerakkan oleh orang tua mereka untuk mempersekusi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kila wa qala, di dalam beberapa riwayat Kanjeng Nabi hingga terluka.
Pada momen itu, malaikat pun diutus Allah untuk memberikan pelipur lara kepada Kanjeng Nabi. Bahkan Sayyidina Jibril alaihissalam membawa malaikat gunung, yang kemudian malaikat gunung itu berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jika engkau ya Rasulullah berkehendak, maka saya akan timpakan gunung-gunung yang ada di Taif ini kepada penduduk Taif. Tetapi apa jawab Nabi Muhammad SAW? Maka Kanjeng Nabi menjawab, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kaumku, karena mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi alih-alih membalas dendam, justru Kanjeng Nabi mendoakan penduduk kota Taif supaya Allah berkenan memberikan hidayah kepada mereka. Pun begitu misalnya, apa yang terjadi pada diri Rasulullah ketika sholat di Masjidil Haram, kemudian beliau dilempari kotoran. Tentu saya kira cerita ini sudah sangat terkenal. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ketika kezaliman ini menimpa pribadi Rasulullah, maka Rasulullah tidak pernah membalas. Kecuali kalau kezaliman itu ditujukan kepada publik pertama. Dua, kezaliman itu memang berupa kezaliman yang melanggar syariat-syariat Gusti Allah. Maka Kanjeng Nabi seperti dalam hadis disifati dengan karena asyadduhum fi dzalika ghadaban, bahwa Kanjeng Nabi adalah orang yang paling marah terkait hal itu. Nah, kita bisa mengambil contoh apa yang terjadi pada perang Badar, bagaimana kaum muslimin yang telah berhijrah pada waktu itu ke Madinah tetap mendapatkan persekusi, mendapatkan embargo ekonomi, sehingga Kanjeng Nabi merasa perlu untuk melakukan perlawanan. Atau misalnya bagaimana Kanjeng Nabi cukup kecewa dan sedih ketika paman Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, terbunuh di perang Uhud. Bahkan jasadnya dihinakan. Sekali lagi, kemarahan Kanjeng Nabi bukan seringkali, bisa dikatakan bahwa hampir bisa dipastikan kemarahan Kanjeng Nabi itu tertuju pada kezaliman yang objek kezalimannya itu bukan di personal Kanjeng Nabi, akan tetapi pertama adalah kepentingan publik, yang kedua adalah kepentingan syariatnya Allah. Kalau kezaliman itu ditujukan pada diri personal Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi memilih untuk bersabar. Ini poin yang sangat menarik. Yang menjadi penting, seringkali kehidupan modern kita saat ini, kita gagal untuk memisahkan mana kezaliman yang objeknya adalah syariat, mana kezaliman yang objeknya adalah personal. Mungkin ini agak sedikit kontroversial, tetapi menjadi penting. Bagaimana kemudian katakanlah seorang tokoh agama ketika personalnya diserang, ia kemudian gagal memahami bahwa yang diserang adalah personal. Tetapi karena dia memiliki status sosial yang cukup settle di dalam masyarakat, ia merasa sosoknya itu mewakili syariat, sehingga merasa yang diserang syariat, padahal sebenarnya yang diserang adalah personal. Yang menjadi repot adalah ketika kemudian serangan terhadap personal itu kemudian digambarkan sebagai serangan kepada syariat, yang kemudian memicu gejolak di masyarakat. Tentu dewasa ini dengan kehidupan yang semakin kompleks dan rumit, kita beberapa kali menyaksikan kejadian-kejadian semacam itu. Kemudian poin penting berikutnya, sebenarnya boleh nggak sih balas dendam itu? Ini menarik ketika kita mencoba melakukan intertekstualitas hadis dengan Al-Quran. Misalnya di dalam An-Nahl ayat 126 Allah berkata, fa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Jika kalian dicoba, diberikan cobaan berupa kezaliman, kalau kalian ingin fa'aqibu bimithli ma 'aqabtum, kalaupun kalian ingin membalas, maka kalian hanya boleh membalas bimithli ma 'uqibtum bih,
setara, semisal, sepadan dengan apa yang kalian terima. Tetapi tidak berhenti di sini. Wala in sabartum lahu khairul sabirin. Akan tetapi jika kalian memilih bersabar, lahu khairul sabirin, tentu betul-betul kesabaran itu lebih bagus. Sebenarnya ayat ini turun karena disebabkan oleh kejadian wafatnya Sayyidah Hamzah di perang Uhud. Kita kelas balik sebentar. Sayyidah Hamzah terbunuh di perang Uhud karena beliau ditombak oleh Wahsy, yaitu budaknya Hindun, istrinya Abu Sufyan. Dan tidak cukup begitu saja, tetapi jasad beliau kemudian dirusak oleh Hindun, dadanya dibelah, kemudian jantung beliau diambil, kemudian dimakan mentah-mentah di hadapan pasukan Muslim pada waktu itu. Dan Nabi menyaksikan kejadian itu dengan hati yang sangat terluka. Betapa paman yang sangat disayanginya kemudian dihinakan sedemikian rupa. Kanjeng Nabi sebagai manusia biasa, tentu Kanjeng Nabi adalah manusia yang paling sempurna, tetapi bagaimanapun Kanjeng Nabi sebagai manusia yang sempurna, sisi kemanusiaan Kanjeng Nabi tetap ada. Beliau sempat terbersit untuk membalaskan kejadian yang diterima oleh Sayyidina Hamzah ini kepada 70 orang. Lalu Sayyidina Jibril alaihissalam sekonyong-konyong turun mewahyukan ayat ini. Mungkin kalau dalam bahasa keseharian kita, Allah menitipkan pesan kepada Jibril, ya Muhammad, kalaupun kamu ingin membalas, ya balas yang sepadan, jangan melampaui batas. Balaslah sesuai apa yang kamu terima. Jadi sebenarnya ayat tersebut menyatakan bahwa membalas dendam memang betul boleh. Tetapi dengan ketentuan pertama, membalas dengan balasan yang sepadan, tidak melebihi apa yang diterima. Kemudian catatan yang kedua, bagaimanapun kebolehan membalas, memilih bersabar adalah opsi terbaik. Nah, para ulama kemudian merumuskan sebuah kaidah bahwa hukum syariat terkait pidana maupun terkait perdata, misalnya di dalam hazanah fikih kita kenal dengan al-hudud, wal jinayah, wal jarima, wal uqud ila akhirih, itu terutama pada aspek jinayah itu ada sebagai lembaga yang mewakili balas dendamnya korban. Mengapa demikian? Karena bayangkan ketika tidak ada lembaga yang mewakili balas dendam, maka katakanlah A membunuh B, kemudian keluarga B tidak terima, balas membunuh A, keluarganya A tidak terima lagi, balas mencari memburu keluarga B, dan itu tidak akan pernah berakhir. Tetapi ketika diwakili oleh sebuah sistem, maka harapannya dendam itu berakhir di situ, tidak menjadi lingkaran setan. Nah, kemudian poin yang tidak kalah penting dari hadis tadi, bahwa di akhir-akhir Sayyidah Aisyah memotret Kanjeng Nabi dengan gambaran bahwa Kanjeng Nabi ketika diberikan dua pilihan, maka Kanjeng Nabi akan memilih hal yang termudah. Nah, ini sangat menarik. Ya. Jadi Kanjeng Nabi akan memilih hal yang termudah di antara dua pilihan. Jadi tidak karena Kanjeng Nabi sosok yang maksum, yang dijamin masuk surga, kemudian dijadikan sebagai panutan tokoh, kemudian menampilkan diri beliau sebagai sosok yang selalu ideal, yang selalu dalam hal ini, ideal yang saya maksud adalah sesuatu yang layaknya sangat sulit untuk ditiru oleh sahabat-sahabatnya. Tidak, Kanjeng Nabi memilih hal-hal yang mudah untuk menunjukkan simpati dan empati kepada para sahabatnya, supaya masyarakat pada waktu itu tidak merasa terbebani harus melakukan segala sesuatu dengan nilai proporsi yang selalu melulu ideal. Maka dari itu kita kenal misalnya
bagaimana Kanjeng Nabi memilih untuk membatalkan salat tarawih di masjid, kemudian memilih salat tarawih di rumah karena takut masyarakat pada waktu itu menganggap apa yang dilakukan Kanjeng Nabi sebagai sebuah kewajiban. Nah, ini sangat menarik. Nah, tidak berhenti di situ. Sebenarnya penutup hadis ini juga beresonansi dengan firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Misalnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Bahwa Allah hanya menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesusah payahan. Juga misalnya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Bahwa Allah tidak pernah menghendaki untuk menjadikan muslim, menjadikan makhluknya berada di dalam momen-momen yang payah, momen yang susah. Pun misalnya di ayat yang lain, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam ayat ini para ulama memberikan tafsir yang sangat menarik. Bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, di situ terdapat dua kata yang berulang. Yang pertama kata yusr, yang kedua kata usr. Hanya saja kata usr terulang dalam bentuknya yang ma'rifat, al-usr. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Kalau dalam ilmu nahwu, ma'rifat itu salah satunya ditandai dengan alif lam. Ma'rifat itu menunjukkan kata yang spesifik, mengandung makna yang spesifik. Di lain sisi, kata yusr terulang dalam bentuknya yang nakirah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nakirah salah satunya ditandai dengan tidak adanya alif lam dan adanya tanwin. Dan bukan nama, ya. Nah, nakirah menurut ahli bahasa adalah kata yang menunjukkan makna umum, bukan makna yang spesifik. Nah, al-usr sendiri bermakna kesusah payahan, al-yusr bermakna kemudahan. Nah, di dalam diskursus ulumul Quran atau ilmu tafsir, dikenal kaidah bahwa ketika dua kata ma'rifat berulang, maka ma'rifat yang pertama dengan ma'rifat yang kedua memiliki makna yang sama persis. Sedangkan ketika dua kata nakirah berulang, maka nakirah pertama dengan nakirah yang kedua memiliki entitas, memiliki substansi yang berbeda. Maka dari itu menjadi menarik ayat ini. Karena kata al-usr yang terulang berarti satu kesulitan yang sama. Fa inna ma'al usri, satu kesulitan yang sama akan diganjar oleh Gusti Allah al-yusr, tetapi yusrunnya itu kemudahannya itu kemudahan pertama dan kemudahan yang kedua berbeda. Artinya ada dua kemudahan. Artinya setiap satu kesulitan akan dijamin Gusti Allah untuk diberikan dua kemudahan. Nah, ini menarik sekali. Kanjeng Nabi berkata di dalam hadis yang lain, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Ketika aku memerintah kalian dengan sebuah perkara, maka lakukanlah saja semampunya. Di hadis yang lain Nabi berkata, "Innad dina yusrun." Bahwa sesungguhnya agama ini adalah perkara yang mudah. Ini Kanjeng Nabi juga berkata, "Yassiru wa la tu'assiru." Mudahkanlah, jangan mempersulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang kabur compang-camping. Nah, hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut mengindikasikan bahwa kita sebagai orang beragama tidak harus melulu melakukan ritual-ritual yang kompleks, yang ideal. Tetapi kita bisa memilih opsi-opsi yang layaknya mampu kita lakukan. Misalnya seperti yang seringkali didhawuhkan Kyai Bahauddin Nur Salim, bahwa ketika seorang terikat kontrak untuk melakukan kerja di malam hari dan dia berada di bulan Ramadan, apakah dia akan kehilangan fadilah tarawih karena tidak melakukan tarawih? Ya, kemudian karena saking takutnya kemudian memilih untuk resign dari pekerjaan
demi melakukan sholat tarawih? Tentu tidak. Karena sholat tarawih hukumnya sekedar sunnah, tetapi mencari nafkah untuk keluarga hukumnya wajib. Tentu yang didahulukan adalah perkara yang wajib. Dan ketika orang tersebut tidak mampu melakukan sholat tarawih karena uzur yang syar'i, dengan diiringi oleh kesedihan bahwa dia tidak bisa melakukan kesunahan tersebut, siapa tahu Allah mengganjar dengan ganjaran yang sama meskipun ia tidak melakukan sholat tersebut. Kemudian misalnya ketika kita dihadapkan oleh dua pilihan untuk melakukan azimah atau melakukan rukhsah dalam tradisi fikih usul fikih, maka kita berdasarkan hadis tersebut tentu akan lebih baik memilih rukhsah daripada memilih azimah. Karena memang kita diberikan fasilitas untuk itu. Kecuali sudah menjadi adat istiadat untuk tetap melakukan azimah, maka tidak perlu beralih kepada rukhsah, dan dikiranya mampu ketika melakukan azimah nyawanya tidak terancam, kemudian kenyamanannya juga tidak terganggu, tentu akan lebih baik melakukan azimah. Tetapi jika kita berdasarkan hadis ini akan lebih baik untuk memilih yang lebih mudah. Poin utamanya adalah Nabi Muhammad SAW ingin menstimulasi kebahagiaan dalam beragama, ingin menstimulasi kebahagiaan dalam kehidupan dengan cara keep the simple thing, ya. Jaga saja hal-hal yang sederhana, nggak perlu. Kalau memang memilih sesuatu yang rumit akan menyusahkan diri sendiri, ya pilih saja yang sederhana, selama memang opsi itu terbuka, kecuali kalau opsinya tidak terbuka. Nah, para ulama kemudian juga merumuskan sebuah kaidah yang saya kira cukup terkenal. Man ibtuliya bi syai'in minal khilaf falyuqallid man ajaz. Ketika dalam kehidupan modern ini tentu kita dihadapkan oleh khilaf-khilaf ulama, dan ini menjadi sesuatu yang wajar karena dalil baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak turun dengan isu-isu yang spesifik, tetapi Al-Qur'an dan Sunnah turun membawa nilai, bukan membawa studi kasus. Nah, sedangkan di lain sisi fenomena terus berkembang, kejadian terus berkembang, yang sangat mungkin apa yang ada di zaman sekarang tidak ada di zaman Kanjeng Nabi, sehingga tidak ada satupun teks yang mewakili secara eksplisit mengenai kejadian tersebut. Karena hal ini tentu kemudian memicu banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, para ulama sendiri memberikan gambaran, memberikan panduan seperti yang saya sampaikan tadi, manibtuliya bi syai'in minal khilaf falyuqallid man ajaz. Ketika kita dihadapkan dua pilihan yang berbeda, khilafiyah di dalam fikih, maka kita sebagai orang awam disarankan untuk memilih yang membolehkan. Ini sebagai bentuk taisir. Tetapi jika kita merasa ingin lebih ikhtiar, berhati-hati, maka memilih yang tidak membolehkan pun tidak ada masalah. Tetapi kesimpulannya adalah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang saya baca di awal tadi memiliki pesan yang sangat relevan pada kehidupan kita sekarang. Yang pertama terkait balas dendam, memanajemen kemarahan, kemudian fokus supaya tidak salah melakukan objektifikasi kezaliman. Kemudian yang kedua tentang bagaimana menjalani keberagamaan ini dengan bahagia. Demikian yang bisa sampaikan, tentu banyak kurang dan kesalahannya, maka dari itu saya mohon maaf. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.